Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat aku dimanapun berada, apa kabar semuanya? Semoga kabar baik ya, selalu menyertai sahabat aku dimanapun berada, selalu dalam perlindungannya, selalu dalam rahmatnya, dan selalu mendapatkan apa yang dicita dan cintakan. Masih di general reading, pembacaan secara umum bisa resonan bisa tidak, tergantung dari vibrasi sahabat semua ya. Buat sahabat aku dimanapun berada yang sakit, semoga ya diberikan kesembuhan. Untuk yang ada problem dalam kehidupannya, semoga segera diberikan jalan keluar atau solusinya. Untuk yang menunggu jodoh, segera dipertemukan dengan jodohnya ya. Bagaimana dia ke kamu dan bagaimana dia ke yang lain, ini dilihat dari lubuk hati yang terdalamnya. Oke, ini adalah prediksi ya, tanpa mengurangi penghormatan tertinggi pada sang pemilik alam semesta, yaitu sang Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau menurut keyakinan sahabat semua. Bagaimana dia ke kamu dan bagaimana dia ke yang lain ya, dari lubuk hatinya yang terdalam. Kita akan lihat dari lubuk hatinya yang terdalam. Kita lihat dulu bagaimana dia ke kamu dari lubuk hatinya yang terdalam. Oke, kita akan lihat. Fokus. Dilihat dari bagaimana ke kamu ya, dari lubuk hatinya yang terdalam ke kamu ya. Ada Knights of Cup. Kenapa sekarang Gondes lebih menjelaskan ini kartunya namanya ini ya, itu ya. Dia menjatuhkan pilihan pada kamu atau meletakkan pilihan ya ke kamu, atau menawarkan perasaan cintanya ke kamu ya, atau menaruh hatinya ke kamu. Ini loh cinta aku, seperti itu ya. Kartu pertama, kita lanjutkan atau ambil ke kartu selanjutnya. Gondes akan mengambil 5 kartu maksimal ya, tidak lebih ya, atau 6 untuk menegasnya, 1 yaitu bottom of the deck-nya. Kartu yang kedua, selama ini ini begini perasaan dia ke kamu, cinta, memberikan perasaannya ke kamu, menjatuhkan pilihan hatinya ke kamu, artinya cinta ya. Kalau Knights of Cup turun, itu artinya orang itu ya, ini loh perasaanku ini ya, tadi itu ceritanya gitu, artinya seperti itu, entah maknanya ya segitu. Dan ini perasaan ini sukses gitu, maksudnya tidak dibuat-buat atau memang ya sudah berjalan lama gitu ya. Fokus. Masih bersama aku Gondes Star tentang hati dan jiwa. Yang pengen personal reading silahkan personal reading ya, bermahar untuk 100.000 5 pertanyaan, untuk 50.000 2 pertanyaan, dan ada juga melalui Paypal, tentu dengan mahar tersendiri ya. Oke, dari 60 menit, 45 menit, 30 menit ya. Oke, maharnya berbeda ya. Nanti akan hubungi Gondes, nanti akan ada press list terkirim ya. Dan pasti ya, dia ingin melakukan sebuah perubahan atau membuka lembaran baru bersama kamu. Sekiranya dia punya kesal atau kisah masa lalu gitu, dia ingin melupakan. Dia ingin seperti bayi yang lagi lahir gitu, kayak kembali suci gitu, kembali bersih lagi gitu, melupakan masa lalu, kayak orang atau yang terlahir kembali, seperti itu. Mewujudkan bentuk cintanya ke kamu tuh seperti itu. Ingin membuka lembaran baru bersama kamu dengan melupakan kesalahan-kesalahan masa lalu. Seandainya sama kamu sudah berbuat salah gitu ya, sama aja, dia ingin menjadi lebih baik. Kalau dia dengan yang lain terus baru kenal sama kamu, ya sama aja, dia ingin sama kamu. Tapi kebanyakan ini mantan ya, kebanyakan mantan kamu ini. Mungkin putusnya karena kamu membandingkan antara kamu dan dia gitu ya. Dari lubuk hati kita akan lihat, ini kebanyakan ada mantan yang balikan, atau kalau masih terhubung ya yang udah mulai masing-masing, atau mulai lost kontak, atau mulai nggak ada komunikasi karena sesuatu hal masalah gitu. Kitanya tuh seperti itu. Tetapi
hubungan ini boleh masuk ke kategori putus nyambung. Tetapi untuk yang terpisah akan terhubung. Untuk yang cerai misalkan udah suami istri akan rujuk kembali. Untuk yang sudah memang putus akan tersambung kembali ya. Untuk yang masih sudah terhubung dan tidak tidak putus, tidak cerai, ini akan ada kayak gelombang macam putus nyambung gitu ya, seperti itu. Putus nyambung lagi, putus lagi, sehari putus 2 hari nyambung, atau kebalikan 2 hari nyambung ya, sehari putus, atau seminggu gitu baik-baik saja, nanti putus lagi, sebulan baik-baik saja terus putus seminggu. Kayak apa ya, kayak putus nyambung kayak lagunya itu di siapa namanya, Raffi Ahmad sama Bintang itu loh, Bintang apa namanya, 7 bintang ya. Dia itu sosok yang bertanggung jawab sebetulnya, sosok yang bertanggung jawab dengan apa yang dia lakukan, dan memang dia juga punya tanggung jawab gitu. Ya seperti itu ya. Dan ini akan kamu jalani terus ya, makanya kamu jangan bertanya bagaimana sih dengan aku dan bagaimana sih dengan yang lain gitu. Mudah-mudahan kamu menonton video ini kemudian mengerti bahwa ini adalah proses dari hubungan kalian untuk menuju menjadi lebih baik. Dari lubuk hati yang terdalam kita lihat seperti itu gitu. Kadang-kadang kamu curiga gitu misalkan, ya curiga jangan-jangan dia ada yang lain makanya sama aku cuek gitu ya kan. Enggak, dia memang seperti itu. Memang prosesnya hubungan kamu dengan dia itu seperti itu. Tapi lebih tegasnya kita lihat bagaimana dia ke yang lain. Kita lihat dia itu masuk orang yang bagaimana itu, player, pemain, atau bagaimana toh. Bagaimana dia ke yang lain. Sekarang kita lihat setelah melihat bagaimana ke kamu, kita melihat bagaimana ke yang lain. Tentunya lawan jenis ya. Lihat ya, dia sama yang lain ya biasa, bijaksana gitu, bijaksana, layaknya berteman, layaknya berkomunikasi, layaknya berinteraksi dengan sesama makhluk, maksudnya bukan sesama jenis gitu ya. Itu nggak ada masalah toh terlihatnya tuh ya. Dan dia nggak lebih dari hubungan antar manusia gitu. Misalkan dengan lawan jenis ya secukupnya aja, berbicara secukupnya aja, nggak pakai hati gitu, nggak pakai hati ya, sebatas komunikasi, sebatas misalkan hubungan bisnis ya sebatas bisnis aja, kalau berteman ya sebatas teman aja, atau yang lain silaturahmi ya sebatas silaturahmi aja. Itu sebuah keinginan yang dia lakukan terhadap orang lain. Beda jauh ya dengan kamu gitu, beda jauh dengan hubungan ke kamu gitu. Kenapa? Karena dia nggak bisa pisah sama kamu, makanya di sini ada putus nyambung. Salah paham ya, namanya orang hidup itu kan ada yang disebut dengan dinamika hidup ya kan, seperti itu ya. Dia lebih ke apa ya, misalkan urusan finansial kayak gitu. Kalau dengan yang lain itu ya membutuhkan karena, atau berkomunikasi atau terhubung tuh karena urusan finansial, urusan keuangan gitu ya kan, urusan bisnis, atau ya itu sebatas pertemanan, atau sebatas memang harus ya dijalanin karena hubungan horizontal gitu ya. Enggak lebih, aku nggak melihat cinta di sini. Kalaupun suka ya cuma sebatas suka sama suka gitu. Nggak ada kata cinta di sini, nggak ada. Kamu tahu nggak bedanya suka sama cinta?
Beda. Kalau suka itu satu tahap di bawah cinta. Jadi suka dulu mungkin akan timbul sayang, ya kan? Tapi itu biasanya tuh seputaran nafsu birahi. Seputaran the devil, seputaran the devil gitu. Ya muter aja di situ. Suka, ya suka. Cuma sebatas itu suka. Ya, mungkin sayang belum tentu ya. Orang suka belum tentu sayang. Tapi kalau orang sayang pasti tentu cinta. Mungkin akan naik level menjadi cinta. Ya, seperti itu. Jadi bedain ya. Jangan marah-marah kalau dia dekat sama lawan jenis atau sama yang lain. Ya, dilihat dulu dia itu posisinya suka atau cinta atau sayang gitu. Tapi orang kadang-kadang nggak percaya gitu. Nggak mungkin Des, kalau suka itu pasti sayang. Ya mungkin, tapi prosesnya lama. Prosesnya lama sekali gitu loh. Tapi kalau sayang ke cinta itu dekat, karena itu kakak adik. Lebih tuaan sayang, lebih mantepan sayang, tetapi cinta berkuasa gitu loh. Cinta berkuasa tuh bagaimana? Kalau udah komitmen saling cinta, menyampaikan perasaan, pasti akan merasa saling memiliki. Tapi kalau sayang sampai kapanpun, sayang itu kan berjalan. Yang pasti kalau suka itu menurut versi Gondes itu sekitaran ya kayak ranah nafsu atau the devil. Tapi kalau the devil itu hawa nafsu yang dilarang agama, yang sering terjadi gitu ya. Tapi itu sering dilakukan gitu. Itu godaan diri masuknya ke situ. Ya, ini ke orang lain seperti ini gitu. Ya, seperti ini. Tidak lebih. Nggak ada kata cinta di sini. Mentok di suka sama suka doang. Hanya nafsu sesaat gitu, kayak keinginan sesaat gitu, penasaran mungkin ya gitu. Ini hati yang paling dalam. Karena apa? Karena sudah, ini intinya, dasarnya, garis besarnya, garis merahnya, tarik garis merah, bahwa dia sudah mempunyai orang yang dicintai, dan cinta itu berlimpah, yaitu kamu. Makanya tidak main hati. Dia cukup bijaksana, bisa membedakan mana dia yang orang yang dia cintai, mana teman, mana suka. Mana suka. Itu masuk ke godaan diri ya. Manusia nggak tergoda nggak mungkin ya, pasti ada. Sedikit atau banyak pasti orang itu ngalami sebuah godaan. Percaya nggak? Iya percaya. Karena mau nggak mau memang ada gitu, godaan itu ada gitu, ya kan? Seperti itu. Seorang yang terkoneksi dengan kamu akan interaksi dengan seseorang yang terkoneksi dengan kamu akan interaksi dengan kamu, karena energi dia berikatan dengan kamu dan saling memikirkan, dan ya alam semesta mempertemukan ini hubungan kamu sama dia. Saling dia mencintai kamu, jujur sama kamu. Kalau pisah dengan kamu tuh ya sedih gitu, kemudian ada putus nyambung karena memang nggak bisa pisah dengan kamu ya, dan dia akan selalu memperbaiki atau sebuah perubahan menjadi lebih baik dalam hubungan. Dan semua itu proses. Kalau sampai berantem itu hal yang biasa ya, jangan ketakutan. Tapi kalau berantemnya sudah berlebihan tuh namanya udah tiap menit, tiap detik, tiap hari, itu udah luar biasa. Itu kamu harus mempertimbangkan untuk lanjut atau menyudahi, itu aja. Tapi ini kan tidak, cuman bagian dari proses. Itu salah paham gitu. Ya, jadi seseorang yang terkoneksi dengan kamu akan interaksi dengan kamu, karena ya energi dia berikatan dengan kamu, terikat gitu loh, berkaitan gitu loh, dan saling memikirkan. Dan alam semesta pun mempertemukan kalian. Beda dengan yang lain ya, beda. Begitu, oke. Balik kita putar. Jangan terlalu berkorban untuk keluargamu ya, karena mereka belum tentu ada saat kamu susah. Maksudnya itu bukan pelit ya, maksudnya ya seperlunya aja. Jangan sampai melupakan diri sendiri, menabung sampai lupa, sampai kita nggak ada sisa apapun, karena saking ingin berbakti dengan keluarga, kemudian di saat kamu nggak ada, mereka juga nggak ada, padahal kamu butuh. Nah seperti itu. Paling tidak kalau
boleh Gondes sarankan ya disisain untuk diri kamu sendiri gitu ya. Kalau membantu kamu punya 100 ya bantulah keluargamu 50-50-nya buat kamu ya kan, seperti itu ya. Oke, jangan kasih perasaanmu seutuhnya ya ke orang yang main karena bisa kabur, karena dia player. Hati-hati ya. Player itu bagaimana sih cara itunya deh, cara ngetahuinya atau ciri-cirinya. Paling tidak itu banyak dikerubungin semut. Banyak dikerubungin semut ya. Iya, orang yang player itu biasanya manis di bibir ya kan, gayanya juga manis ya kan, yang dikeluarkan tuh manis-manis terus, makanya semutnya ngeruyuk gitu. Ciri-cirinya ya, ciri-cirinya seperti itu. Tanpa kamu sadari ada lebih dari satu orang sedang jatuh cinta ke kamu. Saat ini orang ini lagi sibuk cari informasi tentang kamu. Nah, itu sebuah anugerah. Tapi jangan berbangga kalau dicintai orang banyak itu, terus bangga itu jangan. Mendingan dicintai satu orang tapi dinikahin, atau dicintai banyak orang tapi nggak dinikahin. Lah ya pilih salah satu yang tepat buat kamu. Kalau aku sih mending dicintai satu orang tetapi dinikahin, daripada dicintai banyak orang tapi nggak dinikahin, ya kan? Percuma dong, buang-buang tenaga. Sejak pertemuan terakhir kamu ya dengan seseorang, dia belum ikhlaskan kamu ya, dan dia masih ingin bertemu dengan kamu. Di sini intinya begini, bahwa orang yang kita bicarakan ya tentang kamu yang betul-betul kamu khawatirkan, kamu pikirkan bahwa orang itu dari lubuk hati yang terdalamnya tuh dia mencintai kamu, dia memilih pilihan hatinya ke kamu, menjatuhkan hatinya ke kamu. Dan kalau ada dinamika asmara, problem cinta tuh ya seperti berantem terus putus, itu hal yang biasa, itu bagian dari proses hubungan kalian. Dan dengan yang lain dia jujur, dia nggak ada apa-apa gitu, nggak ngelakuin apa-apa, karena dia punya dasar yaitu mencintai kamu gitu. Dan yang pasti kamu harus lihat takaran atau volume berantemnya itu sering atau tidak. Kalau sebulan berantem tiap hari, itu kamu harus mempertimbangkan ya, seperti itu. Dan kamu harus mengetahui kebenaran dia itu sebetulnya sama kamu tuh seperti apa, apakah seperti yang Gondes katakan atau tidak. Kalau nggak seperti yang Gondes katakan, lebih baik kamu mempertimbangkan dulu gitu. Oke, di sini Gondes melihat ada energi di sini ada energi Leo ya, ada energi Leo ya kan, ada energi Leo juga. Di sini terlihat lagi ada energi Scorpio ya kan, ada energi Scorpio, dan juga ada energi Taurus. Kemudian terlihat kembali di sini ada energi Libra ya, ada energi Libra. Kemudian di sini juga ada energi Taurus, kuat sekali ya, kuat sekali. Kemudian ada Capricorn ya, kemudian ada Sagittarius ya, ada Virgo juga masuk. Oke. Kalau Gondes menyebutkan elemen-elemen seperti ini, artinya ini loh elemen yang tercuah. Ada elemen air, ada elemen tanah, elemen api ya kan, seperti itu. Hanya itu lingkupnya ya. Oke. Sekarang kita akan lihat kembali tentang kesan untuk kamu ya. Harus bagaimana Gondes? Coba aku kasih gambaran gitu. Ya, tentunya jangan pernah untuk lupa melibatkan Tuhan dalam mengambil keputusan langkah dalam hidup ya, dan kemudian menyerahkan, dan kemudian kembali ke tangan kamu ya, karena tanggung jawab hidup kamu itu ada di tanganmu, bukan di tebaran kartu. Ini adalah clue saja, gambar saja. Kalau kamu ada di ranah ini dan kurang detail, silahkan personal reading. Kalau kamu sudah resonate dan tidak perlu personal reading ya sudah gitu, karena ini general reading ya. Oke. Ada sebuah perubahan, akan ada perubahan di dalam kehidupan nanti ya, di hubungan kamu itu akan perubahan tentunya perubahan perubahan yang menjadi lebih baik. Perubahan apa kamu bisa lihat nanti, ikutin prosesnya. Jangan cepat curiga, jangan cepat cemburu, jangan overthinking atau negatif
thinking. Tebarkan energi positif aja biar saling mentransfer gitu ya. Kalau energi positif itu bisa transfer atau transfer dengan sendirinya ke sekitarnya, apalagi dengan orang yang kamu pikirkan. Ya, kamu mau bawa kemana hubungan ini, mau menjadi lebih baik atau menjadi lebih buruk ya. Kalau lebih baik berarti kirimkan transfer energi positif. Kalau kamu pengen hubungan ini bermasalah, kamu harus overthinking, negative thinking, tapi sebetulnya itu nggak boleh, nggak bagus ya. It's all good ya, ya semua baik-baik saja, semua baik-baik saja. Oke, kita lagi diambil kartu. Ya, ada yang disebut dengan kemarahan, emosi negatif yang intens, mulai dari kejengkelan ringan hingga mengamuk. Mudah-mudahan setelah menonton video ini paham, ternyata dia tuh seperti ini tondes gitu ya, menjadi lebih melunak, lebih memahami sebuah perasaan atau menjadi cinta yang dewasa ya, seperti itu. Oke, semua itu kembali pada diri sendiri ya, semua kembali pada diri sendiri ya. Kamu mau membawa hubungan ini kemana, tetapi juga memang ada, setelah membawa hubungan ini menurut diri kamu sendiri seperti ini, nah ya, artinya ya, kamu harus mengerti loh, mengambil sebuah keputusan ya. Kembali pada diri kamu sendiri itu bukan berarti kamu harus mengalah, kan, tapi kamu harus bisa melihat bagaimana seharusnya gitu. Ada unlimited possibilities ya. Ada yang dinamakan dengan kemungkinan tak terbatas, kemungkinan yang tak terbatas. Paham? Oke. Karena ini adalah hubungan, tidak serta-merta bagus terus atau baik terus atau jelek terus atau buruk terus ya. Ada kemungkinan di sini yang akan terjadi ya. Oke, sahabat Bunda, semoga ini bisa bermanfaat. Tetap jadi orang baik, tetap jangan melampaui batasan dalam mengambil keputusan, juga jangan pernah untuk lupa melibatkan Tuhan. Tetap semangat, positive thinking, tanamkan positive thinking, jadilah pohon yang rindang ya. Jadilah dirimu sendiri, jangan pakai topeng. Karena kalau pakai topeng kamu nanti endingnya akan susah sendiri. Itu namanya pura-pura. Padahal nggak mau bilangnya mau, padahal nggak cinta bilangnya cinta, padahal cinta bilangnya nggak cinta, kayak gitu. Jadi jangan melewati batasan dalam menjalin sebuah hubungan apapun itu, termasuk percintaan, bisnis, pertemanan. Karena sesuatu yang melebihi batas itu hasilnya tidak bagus. Berdoa yang terbaik dalam segala hubungan, memohon yang terbaik dalam segala hubungan, dan yang pasti bersyukur dalam segala keadaan. Tetap jadilah orang baik ya, bicara yang baik, jangan semau asal bicara, karena sama-sama buka mulut. Lebih baik berbicara yang baik-baik saja. Oke. Tetap artinya mendekatkan diri, positive thinking pada sang pemilik alam semesta. Oke, akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Allah memberkatimu, amin. Bye.